Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik buat pagi hari ini Bapa. Kami terus mau bersuka cita Bapa. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Amin. Hey. Haleluya. Yesus Tuhan. Kita dipilih. Amin. Dari segala bangsa. Amin. Ya kita dipilih. Amin. Jadi umatnya kita dipilih. Kita dipilih. Dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi, sekali lagi kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Ya kita dipilih. Amin. Jadi umatnya kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Hey, kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Amin. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Amin. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati berlipat-lipat kali. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman, kita akan berikan persembahan buat pekerjaanmu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah banyak memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya dengan kami memberikan persembahan ini dengan hati yang damai, sejahtera, sukacita di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sekali lagi, sungguh ku bangga. Yang sudah memberikan persembahan, kita bangkit berdiri bersama-sama, hormati firman Tuhan. Amin. Atas segala pengorbanan-Mu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan
dan beriku pengharapan. Amin. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati berlipat-lipat kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau persiapkan hati dan pikiran kami ini Bapa. Kami mau terus isi hati kami oleh firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu ini adalah pedang perisai kami. Adalah satu-satunya Bapa kebenaran-Mu Bapa di dalam hidup kami Bapa. Karena Engkaulah sanggup menolong Bapa dalam hidup kami. Karena masih ada Tuhan bagi kami ini Bapa. Benar Bapa, saat kami dalam kesesakan, kami hanya berharap kepadamu. Kami hanya bersandar kepadamu Bapa. Benar Bapa, walau saat badai hidup menerpa dalam kehidupan kami ini Bapa, karena Engkau masih ada di dalam hidup kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Yes Lord. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, benar Bapa, tiada yang sanggup menolong. Yes Lord, amin. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku penolong. Penolongku hanyalah diri-Mu, benar. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia penolong. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Bapa. Haleluya. Saat kami kesesakan Tuhan Yesus, kami mengandalkan Engkau Bapa. Saat taufan menerpa dalam kehidupan kami, persoalan kami, problema kami, tetapi kami melibatkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah penolong, Engkaulah penghiburku. Haleluya Yesus. Benar Bapa. Saat ku dalam kesesakan, yes Lord, yang ku harapkan Kau Tuhan, yes Lord. Saat badai hidup menerpa, yes Lord,
sekali lagi. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, benar, tiada yang sanggup menolong. Yes Lord. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku penolong. Ku hanyalah dirimu, serahkan hambanya. Menghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolong, ku hanyalah dirimu. Penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang sesekali lagi penolong, penolong, ku hanyalah dirimu. Penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Memang benar, Engkaulah Bapa kami yang setia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ini pagi ini Engkau beri kesempatan setiap kami untuk datang ibadah di hadirat-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih, biarlah pujian, penyembahan, pengagungan kami boleh berkenan di hati-Mu, dan tiba saatnya kami akan rindu kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga firman-Mu jadi berkat bagi kami yang berbicara maupun seluruh jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Terima kasih, dan kami tidak izinkan kuasa yang bukan dari Tuhan yang akan mengganggu jalannya ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami usir keluar dari tempat ini, keluar dari hati pikiran kami, dan kami siap diberkati firman Tuhan. Yang sudah siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Iya, puji Tuhan. Ya, pagi ini Pak Jat jangan keluar ya, Pak Jat. Iya. Saya berikan tema seperti pujian yang akan dinyanyikan oleh hambanya Ibu Eva. Silakan Bu Eva. Iya. Temanya di pujian pagi ini. Iya. Ya. Silakan. Kita dengarkan pujian ini. Bapak Ibu juga bisa nyanyi bersama-sama.
hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Benar, Engkaulah Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat,
mari bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Eva, Tuhan berkati. Jadi saya berikan tema apa tadi? Dalam nama Yesus. Ya. Sebelumnya kita akan membahas mengenai kuasa dalam nama Yesus. Kita akan pelajari khususnya nama Yesus. Amin. Ya. Nama Yesus nama yang tidak sembarangan Bapak Ibu. Ya. Nama Yesus. Mari kita pelajari yang pertama, yaitu nama Yesus adalah nama pemberian Allah sendiri. Ya, bukan pemberian Pak Sanjaya, memberi nama Shalom. Seperti saya punya anak, saya berikan nama Hizkia Nugrah Budi Santoso. Ya. Tapi ini benar-benar spesial. Nama Yesus itu nama pemberian dari Allah sendiri. Di dalam Matius ya 19 ayat 21. Enggak usah dibacakan biar cepat nanti karena saya bahas yang untuk apa sih kok doa dan sebagainya dalam nama Yesus. Yaitu dikatakan pada waktu Yusuf ya. Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya yaitu Maria. Di muka umum ia bermaksud menceritakan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu sampaikan malaikat Tuhan kepada Yusuf. Ya. Bayangkan ya, belum menikah, masih tunangan tapi tiba-tiba tahu perutnya istrinya hamil ya, seperti itu. Otomatis terkejut. Tapi akhirnya dikuatkan, jangan takut Maria. Jangan takut Yusuf bahwa Maria istrimu itu akan mengandung seorang anak laki-laki dan akan engkau menamakan apa? Yesus ya. Begitu pula pada waktu malaikat Tuhan menemui Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 30-33 kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Dan bahwa nama Yesus itu bukan pemberian manusia tapi pemberian Allah sendiri. Luar biasa. Amin. Tidak sama. Makanya enggak salah kalau tadi hari ini saya berikan tema dalam nama Yesus, bukan dalam nama Pak John Hendrik, bukan. Dalam nama John Hendrik, iblis enggak lari. Tambah datang, ya toh? Enggak ya, guyon ya. Tapi dalam nama Yesus. Ya. Yesus, kita bahas Yesus. Yang pertama tadi bahwa nama Yesus pemberian Allah sendiri. Jadi spesial. Nama yang khusus. Yang kedua, bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Seperti dalam Filipi 2 ayat 8-11 ya. Saya membacakan yang ayat bawahnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Ternyata nama Yesus itu nama di atas segala nama. Di atas segala nama, nama kita semua. Amin. Ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Nama Yesus nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Ya, melebihi nama kuasa-kuasa di atas langit, di bawah bumi, di air. Yaitu kuasa kegelapan, kuasa iblis. Nama Yesus nama di atas segala nama. Selanjutnya, nama Yesus adalah nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Ini loh kita bangga. Kita punya nama, kita punya Tuhan yang memiliki bumi dan di surga. Ya, kuasanya sungguh luar biasa. Di dalam Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka, murid-murid Yesus, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kita harus bangga, amin. Memiliki Yesus. Ternyata Yesus itu nama di atas segala nama. Yang kedua, Yesus adalah nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Ya, yang keempat, nama Yesus adalah nama yang indah daripada nama pemberian manusia. Itu saya catat di sini. Kisah Para Rasul 4:12. Ya, nama yang indah di Petrus ya. Ya, saya salah nulisnya. Di Petrus dikatakan bahwa nama Yesus nama yang indah. Ya. Lebih indah daripada nama pemberian manusia. Itu dalam Petrus, ya. Tapi di dalam Matius 4 ayat 12 itu dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya, bukan hanya nama Yesus itu nama yang indah, tapi nama Yesus yang memberikan keselamatan bagi kita semua. Ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ya. Yang kelima, nama Yesus adalah nama yang berkuasa untuk mengadili umat manusia nanti di akhir zaman. Namanya siapa? Yesus yang mengadili umat manusia. Iya. Coba gini kita baca ya. Yohanes pasal 5 ayat 22 sampai 24. Biar kita tahu. Sudah ketemu? Yohanes pasal 5, 22, 24, 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Ya, jelas yang tadi yang pertama, Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Di dalam Yohanes 5 ayat 30, coba baca. Yohanes pasal 5 ayat 30-nya 23. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kita memiliki hakim yang adil. Namanya siapa? Yesus yang akan mengadili umat manusia. Kita patut bangga punya Tuhan yang luar biasa tadi. Ya. Makanya kita sekarang membahas selanjutnya, yaitu dalam nama Yesus. Ya. Ternyata ada beberapa hal yang kita lakukan ya, sesuai dengan firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai kuasa dalam nama Yesus. Yaitu untuk apa? Yang pertama untuk berdoa mesti dalam nama Yesus.
Yesus. Ayo kita buka. Ini mulai kita buka terus supaya kita lebih mengerti. Yohanes pasal 14 ayat 13 14. Yohanes pasal 14 ayat 13 14. Ayo kita baca bersama-sama. 2 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Ini loh, mesti pada waktu kita berdoa, mesti ada kata-kata yang terakhir dalam nama Yesus. Karena ini yang dikehendaki Tuhan. Amin. Berdoa dalam nama Yesus berarti berdoa dengan otoritasnya. Dan Allah Bapa bertindak atas doa kita karena kita datang melalui iman dalam nama putranya yaitu Yesus. Berdoa dalam nama Yesus berarti berdoa selaras dan dengan kehendak Yesus. Dan menunjukkan iman kita dalam kuasa Allah dan keyakinan Ia akan bertindak memberikan jawaban atas permintaan doa kita. Ya, yang pertama pada waktu kita berdoa perlu pakai nama dalam nama Yesus. Ya. Yang kedua, untuk apa? Pada waktu kita mengusir roh jahat perlu dalam nama Yesus. Dalam nama Pak Toto enggak bisa. Ya. Sopo kok niku ngusir-ngusir aku dalam nama Toto. Karena namanya bukan hanya pemberian manusia ibunya. Ya. Tapi nama Yesus nama pemberian Allah tadi. Nama yang berkuasa surga dan bumi. Nama nama di atas segala nama tadi sudah kami jelaskan tadi, yaitu pada waktu kita mengusir roh jahat perlu kita usir dengan dalam nama Yesus. Amin. Ya. Lukas 10 ayat 19 20. Ayo kita baca. Saya sering praktek ya ini. Lukas pasal 10 ayat 19 20 ya. Kita baca bersama-sama 2 3. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya. Sudah. Jadi dalam nama Yesus untuk apa? Waktu kita mengusir roh-roh jahat. Saya beberapa kali bersama Mbak Eva, Mas Anja ini sering melayani pelepasan. Ya, saya menggunakan nama ini. Karena saya tahu dan nama yang berkuasa. Ya, kuasa lebih dari kuasa yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, di air semuanya tunduk oleh nama Yesus. Sehingga pada waktu kita berdoa dengan otoritas Tuhan, ya, mengusir roh jahat, yang mengikat dia apa? Maka roh itu keluar. Amin. Ya. Pada waktu yang saya beberapa kali melayani orang yang koma. Orang koma itu sudah sebulan ya. Dia enggak berdaya. Dia di rumah sakit di ruang ICU enggak mungkin. Sudah dokter sudah memberikan surat kepada keluarganya. Ya. Kalau terjadi apa-apa tidak bertanggung jawab karena sudah ya tadi nggak mungkin bisa tertolong. Koma 1 bulan. Saya beberapa kali melayani. Bahkan ada juga orang yang sudah orang ini tuli, bayangkan. Orang itu sudah tua, pendengarnya kan kurang, nggak dengar, belas katanya, ya nggak tahu rusak telinganya apa. Sudah seperti itu dia koma. Saya dipanggil, bayangkan kalau Bapak Ibu berdoa, piye? Wis koma, dikasih tahu Pak Edi, Bapak saya itu istilahnya rusak pendengarnya, enggak dengar. Semenjak dia pada waktu dia sudah sepuh itu disuruh doa. Ya. Sudah didoakan orang-orang banyak hamba-hamba Tuhan. Ya. Terus saya mengerti karena saya tak biasa pelayanan seperti itu saya tangani. Saya tahu Bapak, bayangkan, ya siang hari saya datang. Bapak, engkau lemah tubuhmu, engkau tak berdaya.
Tapi hari ini aku katakan dalam nama Yesus, rohmu mendengar suaraku. Semua perjanjian-perjanjian yang pernah engkau adakan dengan kuasa iblis jahat, mulai hari ini aku batalkan dalam nama Yesus. Darah Yesus membatalkan perjanjian ini dalam nama Yesus. Dan saya sebutkan begini-begini. Ya. Keluarga ini sudah menyerahkan kepada nanti Pak Edi dilayani supaya bapak saya ini sudah saya pasrah dipanggil Tuhan. Akhirnya saya pasrahkan kepada Tuhan. Mendengar Bapak, Tuhan panggil hari ini, jangan takut. Ya, Tuhan sudah menyiapkan tempat untuk Bapak. Ya, di tempat yang mulia Dia janjikan. Kan Bapak percaya sama Yesus dan Dia sudah menyiapkan tempat bagi Bapak di surga dan sebagainya. Saya doakan seperti itu. Yang satu kejadiannya berapa hari ya, 1-2 hari panggil Tuhan. Padahal di doa mempan istilahnya. Ya, saya tahu saya panggil namanya, saya sampaikan semua ikatan perjanjian itu lepas dan mulai Bapak hari ini engkau mendengar suaraku. Dalam nama Yesus saya sampaikan seperti itu. Yang kedua, yang dua tadi, pada waktu dia dirawat di salah satu rumah sakit yang koma 1 bulan. Saya datang, saya panggil namanya. Ya. Semua aku tahu bapak-bapak lemah, saya sebut namanya, engkau tak berdaya. Tapi hari ini aku percaya, dalam nama Yesus rohmu mendengar suaraku. Aku panggil Bapak, karena orang tua keluarganya ngomong, Pak kamu kepingin apakah adik saya ini bisa diberi kesempatan. Ya, karena keluarga ini sudah ngomong bahwa adiknya ini ternyata punya hubungan dengan kuasa gelapan. Selama hidup dia bisnis, dia punya dia sering datang ke Gunung Kawi. Ada perjanjian. Maka enggak mati-mati. Saya kepingin sebelum dia panggil Tuhan, dia benar-benar terlepas perjanjian itu dilepaskan. Akhirnya benar saya panggil dia. Ya, saya panggil siang hari, ayo Bapak bangkit. Bapak, engkau punya Tuhan yang sudah menyelamatkan. Dan sebagainya. Akhirnya malam hari Bapak itu tadi bangun tiba-tiba. Dokter senang. Dan dikatakan bahwa orang ini nggak mungkin bisa bangun. Kan sudah 1 bulan koma. Akhirnya bangun melihatin tapi sini selang-selang semua. Bisa ngomong melek begini. Karena seneng. Gak tahu dikasih obat masuk dalam tubuhnya. Mungkin karena tubuhnya masih lemah. Koma lagi. Besok saya dipanggil lagi, datang ke sana. Yohan, mana Yohan? Itu saya ajak ngeripah. Bayangin di tengah-tengah. Ya, di ruang ICU. Saya ngomong seperti itu. Saya ajak. Akhirnya siangnya saya datang lagi. Saya panggil lagi, tapi sebelumnya saya panggil, akhirnya dia bangun lagi langsung di depan saya bangun. Di sini ngomong, layanono pelepasan. Akhirnya benar saya layani pelepasan perjanjian itu, dilepaskan dalam nama Yesus. Akhirnya benar-benar dia sadar. Sebelumnya pada waktu saya bangun, tahu saya itu marah. Marah, pada selang-selang semua marah. Mau doa? Enggak mau. Saya katakan, Pak, Bapak sudah ada kondisi seperti ini. Kok di doa enggak mau? Mau jadi apa? Terus ini ngomong, doakan pelepasan perjanjian. Ingat, terus saya tak ngomong, saya doakan pelepasan perjanjian itu, saya dengan kuasa Allah, otoritas Allah, memutus semua perjanjian yang pernah diadakan Bapak ini dengan kuasa gelap. Putus dalam nama Yesus. Akhirnya dia mau doa, mau. Tak Pak, keluarganya sudah kumpul semua. Kemauannya bagaimana? Saya tanyakan. Sudah Pak, saya sudah pasrah.
Keluarga sudah pasrah, kalau memang hari ini Tuhan panggil, enggak apa-apa. Sudah ya, langsung saya melayani orang Hindu mengenai apa? Kematian. Ya. Bapak, saya sampaikan setiap kami semua yang ada di tempat ini kakak, saudara-saudara Bapak semua kumpul di sini, semua itu ada masa waktunya. Kami ini sementara ya hidup di dunia ini. Ya. Nanti ada waktunya masa kapan lahir, kapan meninggal. Tapi jangan takut. Ya. Kalau hari ini Tuhan panggil Bapak, panggil mungkin kami, jangan boleh takut. Karena Tuhan sudah berjanji memberi tempat yang mulia di surga. Bapak tidak akan mengalami kesakitan dan akan bersama Tuhan. Mau Pak percaya? Mantu nangis. Tak tuntun akhirnya berdoa, menyerahkan roh jiwa tubuhnya kepada Tuhan dan sebagainya. Saya datang siang enggak sampai sore, malam hari dikabari, terima kasih Pak Edi. Tak pikir apa dapat mujizat kesembuhan enggak. Ternyata sesuai permintaannya, ya. Adik saya dipanggil Tuhan. Terima kasih Pak Edi ya. Sudah doakan dan mengantar adik saya untuk kembali ke Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, seperti itu. Panggil dalam nama Yesus. Ya, tapi juga hati-hati. Saya ada cerita. Ada seorang yang mengusir roh jahat pada waktu ada orang yang kerasukan setan. Itu jangan main-main. Kalau enggak siap, sudah. Jangan ada seorang dipermalukan di depan banyak orang. Saya diceritani seseorang. Orang ini hamba Tuhan. Bayangkan. Ya, hamba Tuhan. Terjadi ada di salah satu jemaat yang mengalami seperti itu. Ya, kerasukan setan, akhirnya hamba Tuhan ini mendoakan. Dipermalukan. Ya, dilokne. Ya. Tahu loh ya kelemahannya masing-masing. Saya juga enggak sempurna. Kita semua enggak sempurna. Tapi pada waktu kita mendoakan orang kerasukan setan, kita harus siap enggak? Ya, kalau enggak siap sudah kita ngajak siapa yang mau ya. Tapi kalau kita siap, kita enggak apa-apa. Jangan sampai dipermalukan. Ada jemaat juga misalnya aktivis gereja mendoakan. Dilokno ini, ditoleh sama kerasukan. Kon sopo? Ngono. Uripmu enggak bener kok, ngusir aku sih. Kon enggak punya iman. Loh kok ngerti ya? Lah bener loh, kon enggak punya iman kok ngusir aku sih. Itu. Akhirnya enggak bisa. Akhirnya terpaksa memanggil seorang hamba Tuhan yang punya yang dipakai Tuhan. Hanya gampang kok. Loh nek apa iki? Anu ngene. Didoakno ngene. Oh Allah. Ayo dalam nama Yesus. Iblis roh jahat keluar. Ngono tok lho. Langsung bangun anak ini. Padahal tadi ngosek-ngosek gak karuan. Loh seperti itu. Ya. Saya tunjukkan. Ada kisah terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13, 16. Bukan perkataan saya ini bukan dibuat-buat. Tapi terjadi juga pada waktu di dalam Kisah Rasul. Dan murid-murid Yesus. Ya. Kisah Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 16. Sudah? Kisah Rasul pasal 19 ayat 13, 16. Mari kita baca bersama-sama. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu dengan demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, niru-niru Paulus. Paulus dipakai Tuhan. Terus bawahnya 14. Ali jampi tadi ya. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Terus
Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Loh, tahu kuasa. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua. Dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Cabik-cabik loh ini loh ya. Ada kejadian. Saya omongkan tadi benar terjadi. Ya saya diceritani. Ya teman saya. Malu ya. Dilokno enggak duwe iman kok ngusir aku saya. Ya. Benar loh. Saya juga pernah melayani. Ya. Ternyata iblis itu tahu ya kekurangan ini. Pada waktu saya melayani. Ya. Untung enggak nyeplos omongan. Ya. Nyebutkan, siapa kamu ini? Kenuding ke sayanya. Istilahnya aku segan dengan orang ini. Loh, kok ngerti segan dengan saya? Akhirnya saya usir roh jahat itu keluar dari tubuh orang ini, ya. Seperti itu. Yang selanjutnya, ya. Dalam nama Yesus tadi kita waktu mengusir roh jahat. Ya, berdoa tadi juga pakai dalam nama Yesus, mengusir roh jahat pakai dalam nama Yesus. Menyembuhkan orang, coba ini. Yang ketiga, pada peristiwa. Ada seorang pengemis yang lumpuh di pintu gerbang Allah, minta-minta. Ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1, 2, 6 dan 7. Langsung melompat. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 1 dan 2, 6 dan 7. Ayo kita baca sama-sama. Kisah pasal Rasul 3. 2-3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. 2. Di situ ada seorang laki-laki lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. 6-7 langsung. Dia minta-minta pengemis yang sedang lumpuh sejak lahir. Tapi pada waktu itu Petrus datang ada di situ. Terus tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa? Demi nama Yesus Kristus, lebih komplit ini. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Setuju. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Amin. Saya pernah saya pelayanan 2 kali di penjara rutan Medaeng sama di Sidoarjo. Ya. Saya ceritakan. Pada waktu orang ini narkoba, ya, digerebek sama polisi. Loh, dia melompat rumah lantai 2 atau lantai 3, lompat. Ya, karena ketakutan, dia melompat di belakang. Karena terlalu tinggi rumahnya, lompat akhirnya putus kakinya ini. Hancur sini. Akhirnya jika cerita dipegang, akhirnya dimasukkan rumah sakit. Gak tahu dioperasi apa-apa, saya kurang jelas. Intinya pada waktu saya pelayanan di penjara rutan Medaeng, dia pakai jagrak 2. Jagrak 2. Sampai gini-gini, masuk gini-gini. Ya, saya tanya, kenapa itu? Cerita seperti itu. Sudah, pada waktu firman Tuhan, teman saya yang menyampaikan firman Tuhan, saya ini tergerak hati, belas kasihan. Tuhan, wong iki wis dihukum, wis soro. Ya toh? Kakinya seperti itu, kasihan Tuhan. Sembuhkan Pak Tuhan. Saya seperti itu. Pada waktu altar-call, saya datang kepada dia. Ya, kan altar-call kan maju banyak. Saya langsung ambil orang ini, saya datangi. Ya. Dan pada waktu itu dia duduk, Pak, kenapa? Ya, ini Pak, kaki saya ini tadi
retak di sini karena saya melompat dan sebagainya. Sudah, hari ini saya sampaikan. Percayakah Bapak, Yesus yang kau sembah, yang tak sembah, kuasanya sungguh ajaib. Bisa menyembuhkan Bapak hari ini. Loh, saya itu dengan kata-kata itu enggak ada kebimbangan. Kan belas kasihan ini muncul tiba-tiba. Saya percaya Pak. Kalau engkau percaya, terjadilah atas imanmu. Saya suruh berdiri pakai jagrak. Akhirnya saya kakinya yang retak tadi, yang bermasalah tadi saya pegang. Dalam nama Yesus, kaki yang rusak ini kembali normal. Kamu tidak bisa berjalan hari ini. Dalam nama Yesus, kembali engkau bisa berjalan normal. Dalam nama Yesus. Pada waktu itu tiba-tiba, ya langsung percaya enggak Pak? Dia berdiri pakai jagrak. Percaya, terjadi atas imanmu. Lepas jagrak Bapak, dilepas. Akhirnya langsung jagraknya ini diangkat. Langsung dia lari-lari di gereja tadi. Pak bawa gini-gini. Puji Tuhan. Bukan karena saya. Dalam nama Yesus. Di Sidoarjo ya sama, saya pernah cerita. Tapi enggak usah saya bahas. Intinya dengan pakai dalam nama Yesus, ya bisa kita mendoakan orang yang sakit tadi. Yang lumpuh bisa berjalan. Amin. Buta bisa melihat. Ya, dalam nama Yesus. Selanjutnya, yaitu ternyata juga untuk apa? Dalam nama Yesus. Kita buka. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Ya, 23. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pada waktu membaptis orang pun juga pakai dalam nama Yesus Kristus. Pada waktu saya mau menenggelamkan membaptis seseorang, ya hari ini aku dalam nama pagi ini aku berdoa dulu, berdoa untuk persiapan itu. Setelah itu langsung mau siap-siap mau kita tenggelamkan. Saya katakan, ya di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku membaptis engkau. Tak sebut namanya, terus tak angkat. Nah, pakai dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, membaptis juga pakai dalam nama Yesus. Terus selanjutnya, ya, ucaplah syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur seperti besok Selasa. Saya undang Bapak Ibu datang di tempat saya syukuran. Pindah rumah. Ya, Pak Surati nggih. Ya, jam 7 malam kok Pak Surati, jam tengah 7 sudah sampai rumah. Ya. Ya. Syukuran pindah rumah, yaitu di Gereja Wage Asri 2. Nanti saya relok alamat, silakan lihat di sini nanti ya. Ya, ini syukuran juga. Ya, coba kita baca. Saya tidak ngomong ngomong Pak Edi, mosok sih ini. Efesus 5 20 21. Ya, Efesus pasal 5 ayat 20 ayat 21. Yuk silakan Kak cepat. 23. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Disuruh ucap syukur. Ya. Ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mengucap syukur pun disuruh dalam nama Yesus. Amin. Ya, jangan lupa Selasa datang. Ya, kalau enggak repot, ya. Ya.
Ucapan syukur pun pakai dalam nama Yesus. Selanjutnya, ya, kita baca Kolose pasal 3 ayat 17. Ini lagi banyak ya pakai dalam nama Yesus. Kita beda, amin. Ya. Kolose pasal 3 ayat 17. Ini ayat yang terakhir, ya. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Loh, dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan, baik dalam perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada yang komplit lagi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melakukan segala sesuatu. Pagi hari mau melakukan pekerjaan apapun. Ya, hari ini aku akan melakukan tugas pekerjaanku, apapun yang aku kerjakan. Allah turut bekerja atas diriku dalam nama Yesus. Amin. Aku mengerjakan semuanya dalam nama Yesus. Amin. Doa juga berdoa dalam pekerjaan, dalam studi dan sebagainya dalam nama Yesus, serahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, jelas ya? Tadi beberapa hal. Jadi pakai dalam nama Yesus, ya. Yang jelas, yang tadi, yang pertama apa itu? Yaitu pada waktu kita berdoa pakai dalam nama Yesus, waktu mengusir roh jahat kita pakai dalam nama Yesus, menyembuhkan orang yang sakit, juga mendoakan orang sakit, yaitu dalam nama Yesus. Baptis orang juga pakai dalam nama Tuhan Yesus, ucapan syukur juga, mengucap syukur juga ya, sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Yang terakhir, melakukan segala sesuatu dengan perkataan, perbuatan dalam nama Yesus Kristus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat seperti pujian tadi. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada mujizat. Ya, luar biasa. Kita nyanyikan pujian ini. Silakan yang tugas Mbak Eva lagi kami minta. Kita nyanyikan pujian ini, silakan bangkit berdiri. Dalam nama, silakan Mbak Eva, kasih nama. Kemenanganku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku. Ku dapat jawabanku. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku dapatkan kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada jawaban. Ku dapat jawabanku. Ku pujikan Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku.
dalam nama Yesus ada mujizat, ada kesembuhan. Oh, dalam nama Yesus, haleluya. dalam namamu Yesus. Kita harus menggunakan setiap kehidupan kita. Memulai segala sesuatu, katakan dalam nama Yesus. Engkau mau mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupanmu, pakai nama dalam nama Yesus. Oh. Hanya di dalam nama Yesuslah ada pengharapan. Hanya di dalam nama Yesuslah ada kepastian, ada sukacita, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan. Amin. Hanya dalam nama Yesus ada mujizat. Silakan Bu Eva doa. Sekalian doa untuk perjamuan. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh hati kami melimpah dengan syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Engkau sudah kerjakan di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan di dalam nama Yesus kami percaya kami mampu melampaui, kami mampu melakukan segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amen. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mencelikkan mata hati kami dan mata kami Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Karena nama-Mu yang sungguh indah itu Tuhan memberikan kami kebaikan demi kebaikan dan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Amin. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan setiap anggur dan roti yang ada di hadapan kami pada pagi hari ini. Biarlah kuasa darah-Mu sendiri Tuhan menguduskan roti dan anggur ini, sehingga menjadi layak untuk kami terima di dalam tubuh kami. Roti dan anggur ini sebagai peringatan bagi kami Tuhan, bahwa keselamatan yang Engkau berikan dengan harga yang sangat mahal bagi kami. Oleh karena itu kami tidak akan berhenti bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tidak akan berhenti percaya dan yakini bahwa Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus yang kami puja adalah Allah yang benar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, layakkan setiap kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini yang akan menerima roti dan anggur. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak menerima roti dan anggur ini menjadi bagian bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
simpanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Sembah kasih-Mu Tuhan, hanya nama-Mu, oh Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Oh. Mari angkat roti di atas kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang terkasih, percayakah bahwa roti yang ada di tangan kita persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita akan makan bersama dalam nama Yesus. Kita angkat anggur atau cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah ia makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang terkasih, percayakah bahwa di tangan kita ada anggur atau cawan? Percayakah bahwa ini persekutuan dengan darah Yesus? Ayo kita akan minum bersama-sama dalam nama. Tetap berdiri, mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, kami mengucap syukur, Kau sungguh baik. Terima kasih. Elsade, kita angkat tangan bersama-sama, saya ngajak Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Dia besar
silakan hamba. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Oh, amin. Haleluya. Tirukan perkataan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami berdiri di hadapan tahta raja, segala raja yang telah membentuk keluarga kami. Kami menyatakan dengan sehati, keluarga kami adalah keluarga yang hidup, yang dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup berdasarkan kebenaran firman dan perintah Tuhan. Keluarga kami adalah keluarga yang mengabdikan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan Tuhan Yesus adalah pusat dari segalanya. Keluarga kami adalah keluarga yang dipenuhi cinta dan hidup dalam keharmonisan ilahi dan berkarakter Kristus. Keluarga kami adalah keluarga yang memperluas kerajaan surga, yang menggelar karpet merah bagi raja di atas segala raja. Keluarga kami adalah keluarga pasukan Raja Wali yang terbang tinggi dengan semakin kuat merebut kemenangan demi kemenangan dan mempersembahkannya bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Keluarga kami terus naik ke puncak gunung-gunung tinggi, menaklukkan dan mendudukinya. Keluarga kami adalah keluarga yang menangkap kairos Tuhan. Keluarga kami adalah keluarga yang berkembang dan menikmati setiap kelimpahan yang diberikan Tuhan kepada kami. Tidak ada satupun yang dapat memecah, menghentikan keluarga kami sampai Maranatha. Semua jadi genap, tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Ini pulanglah Bapak Ibu yang terkasih, dengan membawa damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghimpun Roh Kudus menyertai engkau hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang dua kalinya. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Semuanya. Ya.